Shalom, shalom, sore menjelang malam untuk teman pemuda semuanya. Pertama, sebelum kita masuk, kita pikir perlu sampaikan bahwa kita perlu prihatin dan turut berduka cita atas apa yang terjadi sekarang ini di beberapa kota di Jakarta, Surabaya, Makassar, maupun bahkan mungkin akan terjadi ke depan semakin hal yang cukup mencekam di negara kita. Kemarin ada ojol yang meninggal, bahkan sudah ada beberapa pihak juga yang ikut meninggal. Dari pihak aparat juga sudah bahkan menjadi korban kedua belah pihak. Ini negara kita tentu saja tidak dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman pemuda, Anda orang muda, kita perlu, terutama gereja, kita perlu bersuara dan berbicara terkait dengan hal ini. Kebenaran tetaplah kebenaran walau langit runtuh. Kita perlu mendukung apa yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, bahkan orang-orang yang menyuarakan keadilan bagi masyarakat ini. Tapi kita juga tidak menginginkan terjadi hal yang tidak-tidak seperti penjarahan, persekusi dan lain sebagainya, baik itu terhadap masyarakat maupun terhadap aparat maupun pihak-pihak lainnya. Satu hal yang kenapa kita pikir harus ngomong dari mimbar ini, karena gereja harus bersuara tentang kebenaran. Ini adalah kebenaran dan jangan pernah menutup diri untuk berbicara tentang hal ini. Bagi beta pribadi, masyarakat tidak punya utang apa-apa pada negara ini. Masyarakat tidak punya utang pada eksekutif. Masyarakat tidak punya hutang pada legislatif. Masyarakat tidak punya hutang apa-apa pada yudikatif. Bahkan mereka, pemerintah, legislatif maupun aparat hukum mempunyai hutang yang teramat besar terhadap masyarakat. Hutang yang bahkan terus bertambah pada masyarakat. Kedaulatan di tangan rakyat itu terdengar hanya omong kosong. Akhirnya hari ini, kemarin terjadi hal seperti ini. Suatu yang sangat miris, satu yang sangat disayangkan. Jadi orang-orang muda, terutama orang Kristen yang beriman pada Kristus Yesus, Anda tidak boleh berhenti bicara kebenaran. Negara punya hutang banyak pada masyarakat. Negara ini punya hutang yang banyak besar pada masyarakat Indonesia. Dan kita wajib, kita berhak untuk menuntut keadilan. Kita berhak untuk menuntut, untuk hutang itu dibayarkan pada kita. Baik, kita akan lanjut pada khotbah kita hari ini. Kita ambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ini merupakan suatu eksposisi dari salah satu teolog Kristen, salah satu teolog besar namanya Matthew Henry. Dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Teman-teman tolong buka. Di bawah tema, beta pakai tema hamba yang taat. Oke, teman-teman, kita akan baca dulu, dia hanya beberapa ayat, setelah itu baru kita renungkan. Tuan dan hamba, Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan padanya? Demikian jugalah kamu,
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Oke, teman-teman, ini sebenarnya perikop atau ayat yang sudah sudah sering kita baca. Kita perlu belajar sesuatu dari ayat ini. Sebelum kita masuk pada perikop terkait dengan pasal-pasal ini, perhatikan bahwa kita perlu paham dulu konteks ini apa. Ini Yesus berbicara dengan siapa, kepada siapa, di saat apa, dan di mana. Sebenarnya ini satu rangkaian ajaran atau pengajaran Yesus dalam perjalanan kemana? Siapa yang tahu? Ke Yerusalem. Jadi dalam perjalanan dengan murid-murid ke Yerusalem ini merupakan bagian dari ajaran. Nah, sebenarnya ajaran Yesus ini hanya kepada murid-murid saja. Tetapi waktu itu ada ahli Taurat, ada orang Farisi, mungkin ada juga beberapa orang yang ikut mendengarkan pengajaran itu. Jadi sebenarnya ini sudah dimulai dari pasal ke-15. Yang kita baca ini pasal 17 ayat 7. Sebenarnya ini sudah dimulai rangkaian ajarannya dari pasal 15 sampai pada pasal 17 ini. Jadi ini Yesus tidak sedang seperti kita sekarang ini, teman-teman duduk, kita ngajar, tidak ada di satu tempat. Tapi ini sambil dalam melakukan perjalanan, mereka Yesus mengajar murid-muridnya. Dan nampaknya di dalam perikop ini mungkin sudah mau sampai, mungkin ya. Karena dia selesainya di pasal 17 itu, pengajaran terhadap murid-muridnya ini. Nah, itu dibagi dalam 3 bagian, teman-teman. Kalau kita lihat pasal 15 itu Yesus mengajar murid-murid. Kemudian ada juga ahli Taurat dan orang Farisi di situ yang ikut mendengar tapi bersungut-sungut. Bersungut-sungut gitu. Mereka merengek, bahkan mengejek Yesus. Nah, kalau di pasal 16 lihat tempat-tempat lihat Yesus ketika mengajar juga orang Farisi juga ikut mendengar, bahkan mengejek Yesus. Sehingga Yesus menegur mereka, mempermalukan mereka. Kemudian masuk di ayat 17 ini, Yesus kembali fokus bicara pada murid-muridnya tentang dosa, tentang pengampunan, tentang iman. Kemudian yang terakhir tentang sikap sebagai hamba yang akan kita bahas ini. Jadi dalam perikop ayat 17 ini, kalau kita lihat sebelumnya di ayat 1 sampai 6, sebelum ayat 7 sampai 10, itu sebelumnya Yesus bicara tentang peringatan terhadap dosa. Ajar kepada para supaya hati-hati untuk menyesatkan orang lain. Celakalah yang penyesat itu. Itu Yesus mengecam itu. Setelah itu kemudian Yesus bicara tentang pengampunan tanpa batas. Jadi kita harus mengampuni terus berkali-kali. Habis pengampunan, Yesus bicara tentang di ayat yang sebelum masuk pada perikop itu bicara tentang iman sebesar biji sesawi. Jadi walaupun iman kecil bisa melakukan hal yang besar. Maka murid-murid itu cukup terpukau dengan itu. Mereka merasa bahwa Yesus katakan suatu jaminan, ini Tuhan yang ngomong ini. Iman sebesar biji sesawi saja bahkan bisa melakukan hal yang besar. Karena itu, ketika Yesus sudah mengajarkan bahwa kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi saja Anda bisa melakukan banyak hal, maka saatnya Yesus berbicara pada perikop yang sekarang kita belajar ini. Jadi ngerti konteksnya ya. Yesus bicara tentang bagaimana sikap hamba terhadap tuannya. Ini bagaimana sikap murid-murid dalam mengikuti Yesus. Next. Yep. Nah ini, yang pertama, hamba bukan untuk menerima kemuliaan melainkan melakukan tugasnya. Nah dari perikop ini kita belajar bahwa ya, semua kita pelayan Allah, teman-teman pemuda melayani. Ini kita semua bukan cari kemuliaan. Tapi kita hanya melakukan tugas kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Yesus memakai gambaran sehari-hari seorang tuan tidak berutang terima kasih kepada hambanya. Jadi tuan itu digambarkan, ini perumpamaan atau analogi. Tuan itu ya Allah, hamba itu ya kita ini. Jadi tuan itu hanya karena hamba bekerja pada tuan, tidak berarti tuan itu mempunyai hutang pada kita. Tidak punya hutang apa. Kenapa demikian? Next.
Nah, oke. Hamba tidak pulang dari ladang untuk lalu dilayani, tapi justru tetap melayani tuannya sampai selesai. Dan ketika diceritakan ketika selesai di ladang, selesai pun pulang pun, hamba tidak langsung makan, bahkan masih melayani tuannya untuk menyiapkan makan. Jadi bahkan bekerja 2 kali, double. Di ladang pulang lagi menyiapkan makan. Bahkan itu pun Tuhan tidak punya hutang apa-apa. Tuhan tidak punya kewajiban apa-apa untuk memberi upah. Bahkan untuk kondisi itu pun. Pelajarannya apa? Coba next. Nah, kita tidak boleh beranggapan bahwa setelah melakukan sebagian tugas kita atau seluruh tugas kita, maka Allah berhutang ucapan terima kasih atau mungkin penghargaan khusus pada kita atau upah atau balas jasa yang setimpal. Dalam ilmu misalnya ekonomi, misalnya ketika Anda menjual jasa, menjual barang, Anda berhak mendapatkan balasan berupa pay uang dan lain sebagainya yang harus dibayarkan kepada Anda. Tapi dalam konsep iman Kristen terkait dengan pelayanan kita terhadap Allah, Allah tidak punya hutang apa-apa pun pada kita. Pertanyaannya kenapa? Karena yang punya hutang itu kita. Kita yang punya hutang, yang kalaupun kita bayar seumur hidup kita dengan seluruh kerja keras kita, tetap saja hutang itu pun tidak dapat kita bayarkan. Hutang apa? Pertama, hutang penebusan Yesus. Ya. Yesus menebus kita. Itu hutang yang harusnya kita, hutang itu dalam Alkitab katakan dosa adalah hutang ya. Kita punya dosa yang terlampau besar, sampai-sampai kita sendiri tidak bisa pikul, sehingga yang harus pikul adalah Yesus. Jadi kalau Yesus sudah pikul itu hutang, maka pertanyaannya kalau kita kerja untuk Yesus seumur hidup, mungkinkah kita pantas menerima upah? Tidak logis. Anda tidak punya hak apapun untuk menerima upah apapun. Bahkan pekerjaan itu sebenarnya suatu kewajiban. Suatu kewajiban yang bahkan kewajiban itu pun tidak pernah selesai. Ketika kita meninggal pun tetap saja kita tidak bisa memenuhi tuntutan membayar hutang yang seharusnya. Ini kita bicara secara dalam tataran yang ideal. Karena pertama Yesus sudah menebus dosa kita. Yang kedua, penebusan dosa itu juga dibarengi dengan kasih karunia. Yaitu kita mendapatkan privilege keselamatan yang abadi. Bayangkan, keselamatan yang abadi. Pada saatnya nantinya kita yang beriman tentu saja akan dalam hidup yang kekal menikmati kemurahan Tuhan, menikmati segala macam hal yang akan kita terima sebagai kasih karunia di surga nanti, dan itu berlangsung kekal. Bayangkan, privilege itu, hadiah itu, atau kasih karunia itu diberikan itu, apakah itu sebanding dengan pekerjaan kita di dunia selama kita hidup? Sebanding tidak? Ya tentu saja tidak, tidak sebanding. Next. Yang berikut, sabar, itu jangan langsung next. Pekerjaan kita tidak menambah apapun bagi Allah. Nah ini. Nah semua yang kita lakukan bagi Allah tetap kecil jika dibandingkan dengan kasih karunia. Itu yang tadi beta sudah sampaikan teman-teman. Jadi mau seumur hidup teman-teman kerja untuk Allah sebagai orang beriman sampai mati, sampai meninggal, tetap saja lebih kecil dari kasih karunia. Karena ada 2 hal yang luar biasa yang kita tidak bisa balas. Karya penebusan dan keselamatan kekal. Karya penebusan saja kita sudah tidak bisa balas. Bagaimana cara balasnya? Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa. Dia yang ada di tahta paling tinggi harus turun menjadi hamba. Kenosis, menjadi rupa. Untuk menderita. Yang tidak berdosa harus menderita dan mati di kayu salib. Itu saja kita tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Bagaimana cara untuk membalasnya. Apakah mungkin kerja seumur hidup itu bisa membalas? Tidak mungkin. Kemudian plus setelah menebus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Bayangkan. Itu keuntungan yang terlampau besar. Bagaimana cara membayarnya. Next. Nah, bahkan bila kita melakukan semuanya dengan sempurna, kita tidak menambah keuntungan bagi dia. Coba baca Ayub 22 ayat 2-3, satu orang dengan suara yang keras.
Ayub 22 ayat 2 sampai 3. Bahkan dalam kondisi ideal kita bekerja melayani Tuhan, orang Kuba bilang putus patah sampai apapun, tetap saja tidak menambah keuntungan bagi Tuhan apa. Jadi karena Tuhan, ya lanjut, ya Ayub 22 ayat 2 sampai 3. Nah, ini maksudnya gini. Apakah kita menambah penghargaan, prestasi, menambah energi, menambah kemuliaan, menambah kekuatan apapun bagi Allah ketika kita berbuat sesuatu bagi Dia? Tidak ada ngaruh, tidak ngaruh apa-apa. Allah tidak bertambah hebat hanya karena kita melayani Dia, tidak berguna sama sekali. Dia hanya berguna untuk diri kita sendiri, bayang. Berguna untuk diri sendiri, tidak ada guna untuk Allah. Anda bekerja banting tulang melayani Allah tidak membuat Allah kemahakuasaannya bertambah. Tidak, kemahakuasaan Dia tetap maha kuasa, powerful seperti itu, tetap untuk selama-lamanya. Anda mau melayani tidak ada pengaruh sama sekali. Itu yang membuat kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Itu kenapa kita menggunakan kita pelayan ini sebagai hamba. Itu kata yang tepat. Next. Jadi Allah tidak berhutang apapun pada kita. Sebaliknya kita yang berhutang segala sesuatu pada Dia. Kita katakan. Jadi kalau mau ngomong hutang, kita tidak, Allah tidak punya hutang apapun. Apa sih hutang Allah? Dia malah memberikan apa yang Dia punya untuk kita. Dan ketika Dia berikan, implikasinya adalah kita tidak tahu mau balas bagaimana. Makanya dalam kekristenan tidak ada konsep beramal untuk selamat. Itu suatu yang tidak masuk akal. Bagaimana caranya kita bisa berbuat baik agar selamat, itu suatu yang tidak masuk akal. Keselamatan itu hanya mungkin karena kasih karunia. Karena Allah Dia mau tolong. Jadi kalau Allah tidak mau, ya itu Dia punya hak. Sekarang beta tanya pada teman, kalau Allah menetapkan bahwa Allah tidak mau kasih karunia atau keselamatan itu bagi sebagian orang yang lainnya, itu adil atau tidak? Itu hak Allah atau tidak? Itu haknya Allah. Karena sudah sepantasnya kita ini masuk dalam maut, dalam neraka, hancurkan, dibuang. Kita sudah seharusnya dibuang, seharusnya. Itu sewajarnya, ya, karena memang kita punya dosa yang terlampau besar, sampai kita sendiri tidak bisa membayarkannya, harus ada yang membayar. Jadi memang kita pantas masuk atau pantas tidak selamat. Tetapi karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita, karena kasih karunia ya Allah. Next tadi, Allah memberikan kasih karunia untuk agar kita bisa selamat. Nah, perintah Allah suci, besar dan sempurna. Next, karena perintah Allah suci, besar dan sempurna, bahwa bila kita sudah melakukan semua, sesungguhnya itu masih di bawah standar kesucian Allah. Bayangkan saja. Allah itu suci, Allah itu besar, Allah itu sempurna. Kita mau melakukan apapun Dia tetap demikian. Itu standarnya tetap ada di bawah. Kita tetap tidak bisa sampai pada standar Dia. Tetap saja kita masih berhutang sampai kapanpun. Sampai mati tetap kita berhutang. Gitu. Bahkan kalau beta mau bilang sampai kita masuk ke dalam surga pun kita tetap orang yang sebenarnya tidak pantas, tapi dipantaskan. Bayangkan, kita tidak pantas tapi dipantaskan. Jadi memang hanya kasih karunia. Hutang itu, dosa itu dihapuskan begitu saja. Dihapuskan bukan karena Allah tidak adil, Allah harus adil. Tetapi karena keadilannya dia harus mengorbankan anak tunggal satu-satunya. Itu terlampau luar biasa, terlampau besar. Next. Oleh karena itu tidak ada ruang bagi kesombongan rohani. Jadi siapapun teman-teman yang pelayan, kadang-kadang ini penyakit. Orang Kristen apalagi pelayan Tuhan, kalau dia sudah dekat dengan Tuhan, dalam artian dekat dengan pelayanan Tuhan tiap kali, dia sudah merasa bahwa dia yang paling rohani, atau dia merasa dia lebih besar daripada yang lainnya. Karena dia yang melayani, maka dia merasa dia harus diperlakukan lebih baik dari yang lainnya. Ya, kita harus akui itu terjadi pada kita. Di murid-murid saja terjadi. Para murid-murid bertanya, siapa yang terbesar di antara kami? Jadi murid-murid pada rasul saja
bisa jatuh dalam kesombongan apalagi kita. Jadi teman-teman sebenarnya kita tidak punya apa sih hebatnya kita. Bahkan semakin kita paham firman, semakin kita melayani, semakin kita tahu dan sadar diri. Orang bilang tahu diri, bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya alat, hanya hamba yang hina. Kita bahkan tidak pantas di hadapan Allah. Next. Kita harus mengaku diri sebagai hamba yang tidak berguna. Nah, ini pada ayat yang ke-10 yang terakhir, Yesus katakan kita hanya hamba yang tidak berguna. Ini bukan berarti pelayanan sia-sia teman-teman ya. Next. Atau Allah tidak mengagai, bukan. Tapi itu pertama. Next. Karena kita tidak memberi keuntungan atau apapun manfaat dari Allah, dari semua perbuatan kita. Jadi tidak menambah apapun bagi Allah. Kekayaan Allah, kehebatan Allah tidak. Kalau misalnya di negara Indonesia, Presiden Prabowo, kalau semua rakyat tunduk bagi dia, pemerintah semua tunduk pada dia, yaitu membuat wibawa dia semakin, ya sebagai presiden, wibawa dia itu ada. Tapi kalau semua rakyat tidak tunduk pada presiden, wibawa presiden masih ada tidak? Tentu saja tidak ada. Kalau orang pemberontakan segala macam tentu tidak ada. Tapi Allah, Anda mau tunduk, tidak tunduk, segala pun dia tetap Allah yang perkasa, dia tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang segalanya, yang paling maha, segala maha itu ada di dia. Anda mau tunduk, tidak tunduk, Anda mau berontak, Anda mau apapun, tidak ada manfaat, tidak ada ngaruh ke kondisi Allah. Yang kedua, karena semua yang kita lakukan hanyalah kewajiban. Kewajiban karena apa? Karena kita sudah dibayar mahal, sudah dibayar lunas. Harusnya kan masuk neraka nih kita. Sekarang Allah kasih privilege sudah. Penebusan Yesus, kita semua selamat. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri itu. Bayangkan, kewajiban kita harusnya adalah membayar itu. Tapi membayar kan tidak mungkin. Maka dia harus ada di level yang lain, yaitu mensyukuri itu. Jadi perbuatan pelayanan itu hanya ungkapan syukur. Bukan untuk membayar, karena tidak mungkin membayar. Dia hanya ungkapan syukur. Jadi kalaupun teman-teman melayani, itu dalam rangka teman-teman bersyukur atas kasih karunia, keselamatan yang sudah Allah berikan bagi kita. Bukan untuk menumpuk tabungan hebat kita, supaya kita bisa sombong di orang lain. No. Dalam teologi Kristen tidak kenal itu. Kita tidak, tadi sudah kita bilang bahwa mau berapapun hebatnya kita melayani, jatuh bangun sekolah teologi, jadi jago, jadi profesor teologi, mau keliling dunia, tapi tidak ada gunanya. Seorang seperti Bapak Gereja Agustinus, Irenaeus, segala macam, itu pun Athanasius, itu pun tidak hebat. Tidak merasa dirinya hebat. Mereka mengakui, mereka hanya orang-orang bodoh, hamba yang tidak berguna. Itu Bapak Gereja. Mau teolog itu masih level di bawah Bapak Gereja lah. Mau ngomong para pendeta, level di bawah lagi. Mau ngomong para pengurus, di bawah lagi. Mau, tidak usah itu. Rasul. Yesus ngomong dengan para murid, mereka para rasul saja hamba yang tidak berguna. Jadi yang benar adalah kita berhutang syukur pada Allah, bukan Allah yang berhutang syukur pada kita. Lalu bagaimana aplikasi kita, aplikasi rohaninya? Next. Nah, setelah taat, kita tidak boleh sombong atau merasa diri paling berjasa atau paling pelayanan. Itu buangnya sekarang kalau ada yang mengatakan kalau beta soalnya ada maka pelayanan soalnya jalan. Kalau musik soalnya ada maka kosong bisa lah. Kalau WL soalnya ada maka kalau beta ketua soalnya ada, kalau pengurus beta soalnya atur kursi maka bosnya maka Alkitab bilang, lu tidak ada mau puji dia, Allah bisa jadikan ini batu-batu, puji dia, kenapa kosong gitu. Makanya Allah tidak punya kekurangan apapun, kalaupun kita tidak mau atau tidak mau Allah tidak berkekurangan, kita mau pun Allah tidak berkekurangan apapun. Tidak menambahkan apapun. Ya Allah. Next. Bila Allah berkenan memberi upah, itu murni karena kemurahannya, bukan karena jasa kita.
Jadi setelah teman-teman melayani, ini paling bahaya di sini. Melayani, kemudian teman-teman berpikir ada mindset orang Kristen sebagian, atau bahkan kadang-kadang kita yang sudah sadar pun jatuh dalam ini. Beta harus beri persembahan supaya hidup beta diberkati. Hello, itu teologi yang salah sekali. Jangan berpikir bahwa kalau kasih persembahan supaya diberkati. Itu tidak ada dalam kekristenan, dalam teologi Kristen itu Anda memberi persembahan, memberi perpuluhan lancar, kasih Tuhan dengan luar biasa supaya Anda diberkati. Apa sih? Itu pertama, motivasi itu sudah salah. Memberi itu kewajiban. Karena Allah tidak punya utang jasa apapun pada kita hanya karena kita memberi, maka Allah berkewajiban memberikan. Upah itu pun karena kemurahan Dia. Bukan karena jasa. Jadi berhenti sekarang memakai mindset pelayanan. Kadang-kadang orang suka semacam apa dengan Allah ya, barter gitu. Oh ini beta pelayanan Tuhan. Kadang-kadang mengeluh Tuhan beta pelayanan gini, kenapa beta hidup begini? Oh jadi maksudnya kalau pelayanan maka lu harus dapat upah. Yang aneh. Itu mindset tolong buang jauh-jauh. Ayub bilang apa? Ketika Ayub mendapatkan penderitaan, beta pikir mungkin di antara kita ini tidak ada yang mendapat penderitaan seperti Ayub, luar biasa. Ketika istrinya minta Ayub untuk mengutuki Allah, Ayub bilang apa? Nyala engkau, apa engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Bayangkan, itulah orang beriman. Ada kondisi di mana ketika Anda melayani, bahkan Anda lebih banyak dapat sial. Ingat itu setan ada di situ untuk masuk dan Anda akan mempertanyakan, Tuhan, beta pelayanan kenapa ini yang beta dapat? Di TikTok banyak sekali anak muda Kristen. Beta kadang gemas lah gitu. Tuhan, beta pelayanan gini, kenapa beta hidup begini? Bayangkan, problemnya apa coba? Hanya putus cinta. Kenapa beta dihianati seperti ini? Atau misalnya ada yang broken home dan lain sebagainya. Oke, itu kondisi bukan kondisi yang biasa. Tapi Anda tidak bisa katakan hanya karena Anda terus melayani, maka Anda tidak boleh mendapati kondisi ini. No, beda. Ayub itu orang beriman. Dia mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Dia tidak mengeluh. Iman itu tidak berimplikasi Anda pasti makmur, pasti kaya, pasti sehat. Tidak akan sakit. No, iman bukan itu. Iman itu berarti kalau Anda sehat, kaya, terkenal, Anda tidak menjadi orang yang sombong. Kalaupun Anda menderita, lebih menderita dari siapapun, Anda tetap bisa bertahan. Itu gunanya iman. Jadi berhentilah, buang itu mindset hanya karena beta pelayanan, maka Tuhan pasti kasih sukses beta. Tidak ada jaminan itu. Ingat, Allah bisa memberikan harta kekayaan, popularitas apapun pada kita semua, bisa sanggup sekali. Tetapi beriman pada Kristus Yesus tidak berimplikasi pasti demikian. Ya. Para rasul, Paulus itu kesian. Paulus itu sebelum bertobat itu dia sangat dihargai. Orang Yahudi kelas atas, kalangan kelas atas yang hidupnya berkelimpahan. Begitu jadi orang beriman, hancur. Miskin, sakitan, miskin, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, sengsara luar biasa. Pertanyaannya, apakah tidak ada penyataan Tuhan? Justru di situ ada penyataan Tuhan. Paulus bilang, ketika aku lemah, maka aku kuat. Itulah justru iman itu berguna di saat-saat kita dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jadi berhentilah menggunakan pelayanan sebagai barter, sebagai tabungan untuk mendapatkan upah bahwa kita akan sukses di kuliah, mendapat pekerjaan yang layak dan sebagainya. Tidak ada kewajiban. Allah tidak punya kewajiban itu dan tidak ada jaminan itu. Tidak ada jaminan itu, ingat baik. Karena akhir-akhir ini orang suka dengan teologi kemakmuran ini sembarangan sekali ngomong. Kalau beriman ikut Yesus maka pasti kaya. Tidak pasti. Anda lihat di Alkitab tuh hampir semua pengikut Yesus itu tidak kaya. Yang kaya ini hanya Daud, Salomo dan lain sebagainya. Tetapi tidak pasti kaya. Tapi apakah Anda bisa Allah bisa
Ada banyak orang Kristen, orang beriman luar biasa yang Allah berkati luar biasa untuk memberkati orang lain dengan materi. Iya, artinya Anda tunduk pada pekerjaan Allah. Jika Allah menentukan Anda menjadi orang yang kaya dan sukses, maka memang akan Anda ditentukan untuk demikian, untuk memberkati orang melalui kekayaan Anda. Itu bisa. Tapi Allah bisa menentukan Anda tetap menjadi orang biasa-biasa saja. Tidak punya materi, tetapi Anda mungkin punya talenta yang lain, mengajar dan lain sebagainya dalam iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mungkin ditakdirkan Tuhan, ditentukan Tuhan menjadi orang yang miskin, melarat, bahkan menderita dalam iman. Untuk bisa menjadi apa bagi orang lain. Teladan dan contoh bagaimana orang beriman tetap bertahan dalam penderitaan. Itulah tujuan orang Kristen ada di dunia. Entah Anda kaya, Anda orang biasa-biasa maupun Anda orang miskin. Tidak ada masalah. Tapi iman Anda menentukan Anda siapa. Ngerti ya? Next, semakin kita menaati Allah, semakin kita harus rendah hati di hadapannya. Jadi semakin taat, semakin rendah hati. Semakin taat, semakin rendah. Semakin taat, semakin kita tahu diri. Semakin taat, semakin kita tahu bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi kalau misalnya semakin taat dalam artian semakin rajin, makanya membuat kita semakin sombong, membuat kita merasa paling rohani dan sebagainya, itu ada yang salah dengan teologi Anda. Kalau teologi Anda sudah salah, sangat mungkin iman Anda iman yang keliru. Paulus bilang apa? Next. Sebaliknya, dalam 1 Korintus 15 ayat 10b, sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat, ada dua proposisi di sana. Aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Itu Paulus katakan bahwa dia bekerja lebih besar daripada yang lainnya waktu itu pelayan. Tetapi, dia bilang tapi itu bukan karena beta. Tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalaupun beta bisa berbuat luar biasa lebih daripada lain, itu karena Allah yang membuat beta bisa demikian. Bayangkan. Ngerti kan? Kalaupun Anda menjadi pelayan di sini di pemuda punya yang paling superior, kalau Anda tidak ada bisa jadi pemuda bisa mati, itu bukan kehebatan kita. Tapi itu karena kasih karunia Allah. Karena Allah yang membuat Anda sanggup. Jadi seperti itu. Jadi berhenti untuk bersikap paling penting. Yang paling bahaya adalah ketika tersinggung dan, sudah, bos atur ini pelayanan. Beta melihat bosan bisa apa. Itu artinya selama ini ada bibit kesombongan di dalam. Anda sudah demikian. Ketika ada chaos dan Anda marah, kemudian Anda melakukan kata-kata seperti itu, jadi itu Anda menunjukkan wajah sebenarnya. Wajah sebenarnya bahwa selama ini sebenarnya Anda pelayan Anda itu kesombongan saja. Anda merasa Anda paling penting. Padahal Paulus, rasul ini, yang jauh lebih hebat dari Anda yang merasa demikian. Jauh 1.000, 2.000 kali, 10.000 kali mungkin lebih hebat dari Anda pun merasa bahwa itu. Beta bekerja melayani lebih hebat dari semua. Tapi itu pun karena Tuhan. Dalam eksposisi Lukas ini Matthew Henry memberi eksposisi yang bagus sekali. Yang beta sampaikan ini eksposisinya Matthew Henry. Lalu apa kesimpulannya? Yang pertama, orang Kristen harus memandang diri sebagai hamba yang melakukan kewajiban, bukan majikan yang menuntut balas. Ya. Itu sikap yang harus kita lakukan. Next, tidak ada tempat untuk kesombongan dalam pelayanan. Tidak ada tempat dan itu tidak relevan sama sekali dalam pelayanan. Kemudian, bila ada pahala itu hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena jasa kita. Bukan karena kehebatan kita. Itu ya Allah memang mau kasih. Dia mau kasih saja. Kalau Anda pelayanan dan Allah memberi berkat lebih, itu karena memang Dia mau kasih. Karena berkat yang diberikan itu bukan untuk diri Anda sebenarnya. Sebagai orang Kristen, ketika Anda diberikan berkat materi, itu maksud Allah adalah, salah satunya adalah supaya Anda bisa memberkati orang lain. Bukan karena Anda bekerja dengan lebih luar biasa maka Anda mendapat materi, upah yang lebih besar. Tidak. Itu karena Anda misalnya, mungkin Anda punya kemampuan untuk membantu. Tangan Anda punya talenta, tangan Anda cukup panjang untuk menjangkau banyak orang. Maka sangat mungkin Allah memberikan Anda materi yang berlebih. Upah di berupa materi kesuksesan supaya Anda bisa memberkati banyak orang. Jadi itu hanya karena hak Allah. Itu hanya karena Allah ingin.
hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Dan intinya next, ketaatan sejati melahirkan kerendahan hati. Nah, segala penyakit ini biasanya timbul karena kita kurang rendah hati. Hanya karena jago bicara teologi, bicara ngomong di sini dengan mampu membuat orang jadi kemudian rasa diri hebat. Itu sesuatu yang kasihan sekali. Padahal kalaupun Anda bisa berkhotbah dengan baik, mengajar dengan baik, memiliki pengetahuan teologi yang mumpuni, Anda cerdas dan lain sebagainya, semua yang beta sebutkan itu tetap saja itu karena Allah. Karena Allah. Bukan karena kita. Tidak ada hebatnya kita sama sekali. Jadi demikian teman-teman, kita merenungkan eksposisi Lukas 7 ayat 17 ayat 7 sampai 10. Kita berharap kita dari sini kita menjadi pelayanan yang lebih rendah hati dan lebih tahu diri siapa kita dan kenapa kita ada di sini. Bukan untuk memenuhi hak kita, tapi untuk memenuhi kewajiban kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang harus tunduk, rendah hati, melayani bukan untuk upah, tapi karena memang itu kewajiban kita. Amin.